ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Nah, ini kalau di Guru Penggerak ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Oke, seperti biasa saya mau tidak seperti guru penggerak dulu tuh yang ini. Jika salah segera dihukum dan harus patuh. Biar adil buat semua kaum. Sebelum mulai saya ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah saya dengan senyum. Terima kasih. Kota Bontang dulu kotanya administratif, sampai sekarang terkenal dengan terasi. Inilah diseminasi modul budaya positif. Selamat mengikuti, semoga bisa menginspirasi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti biasa, kalau seandainya di Guru Penggerak itu ada disampaikan agenda seperti ini, jadi tidak perlu. Ini adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi di setiap sesi kita harus mengikuti kesepakatan kelas. Semua harus ada kesepakatan kelas seperti ini. Tidak menyalakan mikrofon, terus kameranya tidak ditutup, begitu kan? Terus bersuara jika diberi izin, kemudian sesuai waktu, terlibat secara aktif, dan juga mengikuti kegiatan dengan aktif walaupun dengan mencatat dan sebagainya. Ini adalah kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu hadir seutuhnya atau presence me, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semuanya, situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya. Ini Bapak Ibu, jadi ketika kita mau belajar, kita disuruh diam, matikan lampu semua, baru tenang, diam, tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Nah begitu kalau ceritanya di ruang virtual. Ini Bapak Ibu ya, saya lewatkan. Nah ini adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini saya ingin tanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak? Cukup dijawab setuju atau tidak. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju kan Bu Tuti? Tidak, Bu Tuti dulu doang. Setuju Bu Tuti? Tidak setuju Bu Haji? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tidak. Bu Nopi? Setuju? Bu Imas? Setuju? Setuju? Bagus. Terus? Bu Emon? Tidak. Tidak setuju. Tadi tidaknya ada 3 baru ya. Bu Puri? Tidak setuju. Sudah 3 ya. Bu Leni? Setuju. Bu Rizky? Setuju. Pak Ahmad? Setuju apa tidak? Tidak ada. Cuma pilihannya setuju apa tidak, itu aja. Tidak setuju. Bu Jami? Setuju nggak? Setuju. Bu Yasmin? Setuju. Bu Ria juga setuju. Bu Dinda? Setuju. Bu Tati? Setuju. Setuju. Bu Pipi? Setuju. Bu Siti? Setuju. Bu Desi setuju nggak? Tidak setuju. Pak Jai? Setuju. Wah tidak sependapat nih satu rumah. Pak Iwan? Itulah makanan. Pak Iwan itu sudah lama. Ayo coba ke depan sedikit itu loh. Di belakang lagi dekat WC. Setuju apa tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju ya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah akan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya? Semoga nanti pendapat Bapak Ibu sampai akhir bisa dipertahankan. Baik, kita lanjutkan.
Ini topik kita nanti, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Restitusi itu ada 5 disiplin kontrol. Restitusi itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya sekolah kita itu sudah ada di sebagai pelaksana kurikulum Merdeka Bumas. Makanya kemarin waktu di Sulinjar juga ada pertanyaan apakah ada SK kekerasan gitu ya? Apa pencegah kekerasan ya? Ya, bullying. Karena itu masuk ke dalam sini sebenarnya berhubungan dengan budaya positif. Saya lanjut. Nah, ini saya minta di sini Bu Nopi ke sini. Bu Nopi, Pak Jatim, Pak Ahmad, sama Bu Tati. Coba sini dulu, tolong. Ya, sini aja. Bu Nopinya di sini, Pak Ahmadnya tetap di situ ya. Pak Jatimnya situ, suaranya keras sedikit nanti. Bu Tati, sini Mbak Nopi. Jadi penampilan saya. Ya, boleh. Silakan. Sini, Bu Nopinya di sini. Nah, Bu Tati tetap di situ. Baik. Bentar dulu, sabar deh. Jadi ini ya, ini supaya tidak mengaburkan cerita, saya tutup yang ini. Ayo, Bu, ceritanya Bu Nopi ini adalah seseorang yang memiliki sesuatu. Di tangannya ada 2 nih, ada A, ada B. Seakan-akan ada sesuatu yang ibu yakini ini adalah berharga, nggak boleh dibuka sama orang lain. Bu Tati berperan sebagai orang yang meminta membuka dengan cara membujuk. Pak Ahmad, cobalah dengan yang keras. Nah, Pak Jatim, cobalah suruh membuka Bu Nopi dengan cara apapun, mau dipukulkan, mau di apa, pokoknya dengan ancaman dan segala macam, boleh? Sudah paham? Oke, tugasnya masing-masing. Bu Nopi pertahankan diri Bu Nopi sampai Bu Nopi benar-benar merasa benar-benar yakin ingin membuka tangan Bu Nopi. Silakan Bu Tati. Bujuk. Bujuk, Bu Tati ini yang membujuk. Bujuk. Ayolah Bu Nopi. Bukan tangannya, aku mau lihat apa isinya. Tolonglah Bu Nopi, aku ingin sekali lihatnya. Udah apa di situ? Apa kan? Apa tidak? Terserah Bu Nopi, mau nggak tidak sekarang? Ya, sudah kita sama-sama tahu. Membujuk boleh, merayu, mau memberi apa boleh, terserah Bu Tati deh. Bu Nopi juga terserah Bu Nopi, mau nggak nih ceritanya? Drama. Sudah. Yang di depan dulu, Pak. Oh. Belum mau sebentar, mau nggak? Bayar rumput saya mahal. Gimana nih maaf Bu Tati ya, bujukan Bu Tati tidak mempan. Silakan nih Pak Ahmad, silakan. Pakai ini nggak? Biar keras suaranya. Apa? Saya karakternya apa nih? Membujuk. HP-nya Bu Nisa. Apa siapa? Bu Nisa. Bisa ganti model. Saya mau modelnya hujan nih. Bisa. Oh iya. Apa tadi disuruh buka ya? Di depan, masih depan, Pak. Intinya lebih keras lagi ya. Bu Nopi, buka tangannya. Saya mau lihat. Kamu mestinya interaksi ya. Boleh berinteraksi kan? Iya, jawab aja.
Enggak mau. Buka. Saya mau lihat. Mau nangis. Kalau Bu Novi tidak buka, saya tidak kasih hadiah loh. Enggak apa-apa, hadiahnya madu. Nanti saya kasih hadiah. Bulan Desember bisa pulang kampung. Kayaknya tidak keras ya. Kurang keras kayaknya. Iya. Tapi etiknya sekali-sekali. Oh iya Pak, saya mau. Dia bilang udah berhasil bocah. Kayaknya mau digebukin ini. Ayo kerjain. Kerjain silakan. Dia sudah anu nih, Bu Novi sudah diri-diri Pak Gajah belum. Silakan Pak. Iya. Pak Jaim. Modelnya salah sih. Pak Jaim sekarang tugasnya silakan Pak Jaim. Untuk dengan cara apapun, macam apa kumpul silakan Pak. Sini kan? Pegang sapu. Ibu Novi. Itu apa di tangannya? Coba sini lihat. Mau lihat nggak? Lihat. Pukul nih. Malah ngelawan. Pukul beneran ya? Oh iya apa kan? Saya baru datang. Makanya baru datang jemput siapa? Yang lawan Bu, takut juga ya. Saya nggak ngerti. Ini modelnya murid atau apa? Pokoknya begini dulu. Keras kepala. Bosnya yang mana sih? Sudah dengar bagaimana sih kalau misalnya ada 3 orang yang membujuk Bu Novi. Walaupun Bu Novi ini kelihatannya lemah lembut, ternyata punya pendirian juga ya. Kita tanya sekarang Bu Novi. Menurut Bu Novi, siapa sih yang tadi yang paling bisa menggugah Bu Novi? Ganjar aja. Belum ada. Jadi sampaikan kepada teman-teman Bu Novi, kapan Bu Novi mau membuka tangan Bu Novi? Apa disuruh Bu Imas dulu? Meskipun Bu Novi tahu tadi tangannya kosong ya, ya kan? Oke, silakan Bu Novi duduk. Kita beraplaus. Oh lupa saya tadi mau bisa. Oh ya? Saya janjikan lulus PPG. Langsung terbuka sendirinya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ketiga pembujuk tadi? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak ya? Bu Tuti, adakah pendapat Bu Tuti? Apakah ada yang bisa disimpulkan dari kegiatan tadi? Punya pendirian Bu Novi-nya. Kalau Bu Novi sendiri apa Bu Novi kesimpulannya kira-kira? Apa Bu Novi? Kalau nggak
gitu ya. Ada yang bisa Pak Aam nih, guru penggerak. Apa kira-kira kesimpulannya Pak Aam? Lagi luka lagi. Oh, lagi lupa. Bu Mas, ada nggak kesimpulannya Bu Mas? Kalau dilihat berarti Gunawan seorang yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, bagaimanapun bujukan dengan berbagai cara, apapun tetap dengan pendirian. Oke, kita berharap. Iya, meskipun begitu ya Bu Novia, kenapa saya tadi pilih Bu Novi? Kalau nggak Bu Novi tadi Bu Haji tadi itu tak suka. Antara dua orang ini. Kalau Bu Yeti yang disuruh di sini, kalau orang ini kamu, jadi kan kita kalau disuruh Bu Jami, dia melawan juga itu Bu Jami. Jadi makanya pilihnya Bu Novi tadi yang nama lembut. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Bahwasannya Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, benarkah? Iya, pasti benar dong. Mau apapun yang dikatakan orang lain, kalau ketika kita nyatakan tidak mau, kita tetap tidak mau. Berarti kontrol diri tetap ada sama kita sendiri, kecuali dipengaruhi oleh keyakinannya sendiri. Ketika misalnya Bu Novi merasa yakin, oh ini ketika Pak Jaim membentak, menghardik dan memaksa, dia mau misalnya. Nah itu berarti berdasarkan keyakinannya sendiri. Ternyata Bu Novi juga punya keyakinan, pokoknya apapun yang terjadi aku tidak mau. Gitu Bapak Ibu. Jadi intinya kontrol diri itu ada Bapak Ibu pada setiap individu, termasuk murid kita. Bapak Ibu ingat tuh ketika dia mau duduk disuruh berdiri, nggak mau, ya udah nggak mau, tetap aja kekeh dia di situ. Apapun katamu, aku tetap mau di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang adalah perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Sekarang kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Sekolah kita juga sudah sebagai penerap kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kita mulai belajar dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini merupakan perubahan paradigma Bapak Ibu, bahwasanya ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Jadi jangan kita berpikir kita mengilusi diri kita. Ilusi itu apa ya? Membayangkan seolah-olah kita ini adalah penguasa, seolah-olah guru itu bisa menguasai murid gitu ya. Jadi itu harus diubah Bapak Ibu, bahwasanya guru bisa mengontrol murid itu tidak ada. Ketika muridnya itu kita merasa kita bisa mengubah dengan segala macam hukuman, kita bisa merubah dengan segala macam penghargaan. Kalau dia tidak mau, tetap dia tidak berubah. Ada ilusi juga bahwasanya kritik akan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Benar apa tidak ini Bapak Ibu? Kita kadang ya, ini seperti saya waktu kuliah dulu merasa bahwasanya ketika saya mengkritik orang, orang itu akan berubah. Benar apa tidak? Tidak juga. Tidak juga. Gimana tidak? Belum tentu. Kalau misalnya orangnya mau menerima kritikan, bisa saja berubah selama itu positif. Sedangkan ada juga orang yang tetap teguh pada pendiriannya, jadi dia tidak suka dikritik. Ya, bisa jadi. Contoh. Coba Bu Yeti, menurut Bu Yeti ada nggak? Betul nggak kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter orang lain? Bisa nggak? Gimana Bu Yeti, setuju nggak kalau misalnya dengan kritik seseorang akan berubah? Kalau menurut saya pribadi, kayaknya enggak. Perubahan itu bisa datang dari dirinya sendiri tanpa dikritik dengan kesadaran dia. Ada juga orang yang dikritik malah dia merasa kayak kamu benernya aja, sementara kamu sih enggak bener. Benar. Itu menurut pribadi saya, tidak tahu orang lain. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Yeti. Ada lagi?
Nih Bu Putri kalau dikritik itu jadi merasa bersalah, mau berubah atau malah menjadi keras? Ada jalan lain. Gimana Bu Putri? Kok minta masukan? Dan bahwasanya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi ini yang harus semua kita ubah Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa itu juga tidak benar Bapak Ibu. Jadi ini juga bahwasanya penguatan positif juga efektif itu juga belum tentu benar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jadi yang ini adalah 4 hal yang perlu kita ubah paradigmanya. Bahwa yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Itu adalah salah. Ini harus kita ubah. Yang kedua, bahwasanya kritik itu akan membuat orang berubah. Itu juga salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif juga bermanfaat. Belum tentu juga. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan paradigma. Mindset berpikir kita, bagaimana kita tidak berpikir seperti ini lagi sehingga menimbulkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan. Ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik, saya ke sini dulu deh. Bu Lisa sebelum lanjut. Oke. Berkaitan dengan apa namanya tadi? Apa tadi yang Bu Novi dengan kawan-kawan dan terus lanjut dengan apa namanya penjelasan berikutnya. Nah, baru-baru ini kan ada murid kita nih yang melakukan pelanggaran, kasarnya dia merokok atau dan lain-lain sebagainya. Nah, terus saya dikasih masukan sama Pak Sarah di grup. Nah, yang cocok itu Pak Ahmad yang melatih dia sekali-sekali kasih keluar keringatnya. Pendapat Bu Nisa kayak apa itu? Baik Bapak Ibu, karena saya itu terbiasa untuk tidak langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baiklah, kita akan kembali dulu ke sini ya Pak Ahmad. Iya. Nanti Bapak akan menemukan sendiri. Seperti kita lakukan tadi, pasti kita akan menemukan sendiri jawabannya. Terucap, tersirat ataupun tidak tersampaikan, pasti Bapak Ibu memahami. Insya Allah. Ini Bapak Ibu, kenapa tadi kita juga penguatan positif itu ternyata tidak selamanya efektif. Bapak Ibu pernah dengar bahwasanya penghargaan itu juga adalah hukuman. Pernah dengar apa tidak? Nah ini dihukum oleh penghargaan. Contohnya, kita memberikan suatu reward. Nih anak tidak pernah datang terlambat, misalnya ya. Atau gini, si Azwar misalnya juara nih, juara lomba apa gitu misalnya ya. Si Ridho lah ya, Ridho juara apa. Terus kita angkat. Bagaimana pendapat teman yang lain? Apakah pernah kita berpikir untuk memikirkan perasaan teman lainnya? Saya pernah Bapak Ibu itu lagi kunjungan ke SMA 1. Betul, saya sedang jalan gitu, tiba-tiba ada pengumuman di speakernya tuh di lapangan. Anak-anak silakan kumpul di lapangan, kita akan membagikan penghargaan. Apa yang lewat-lewat itu bilang, alah palingan itu aja. Insyaallah kita nggak usah ngapain, itu aja. Nah. Terus bagaimana juga pendapat anak yang biasa mendapat penghargaan ini? Apakah dia akan menjadi orang yang disenangi? Kalau dia seperti itu, belum tentu. Mungkin juga dia tidak disenangi oleh teman-temannya. Iya, mungkin dia juga dibully. Mungkin juga dia merasa jumawa. Apa jumawa ya? Sombong ya? Sombong sehingga dia tidak mau berupaya kembali dan dia menjadi
menjadi sombong, timbul karakter baru yang tidak baik, muncul karena keinginan kita memberikan penguatan positif. Gimana menurut Bapak Ibu ini? Jadi gimana ini kita mau menghadapinya? Kira-kira ternyata dihukum juga salah, dikasih penguatan juga salah. Apa ya? Gimana Ibu kesiswaan? Jadi gimana ya? Dikasih penguatan juga salah, dihukum juga salah. Adakah yang sependapat dengan yang saya sampaikan Bapak Ibu? Apa ada yang tidak sependapat? Misalnya, bohong aku saya ini. Mana ada kok orang dihukum oleh penghargaan? Mana ada? Di mana-mana ribut itu disukai. Nggak orang dewasa, nggak orang anak kecil, nggak anak bayi. Disenyumin aja udah ribut. Dia berbuat baik nih, baru bisa ngomong. Mama, anaknya bisa ngomong. Senangnya dia juga senang, ya kan? Nah itu juga, sedangkan anak bayi pun senang dikasih ribut. Ternyata dalam jangka waktu panjang, ribut itu juga berbahaya Bapak Ibu. Gimana jadinya Bu Tuti? Kayak buah sinalakama ya? Tapi kalau memang itu berbuat baik, kalau di kelas kasih bintang. Tapi nggak usah dikasih hadiah yang lebih-lebih. Oh ini anak ini mau maju, kasih bintang tempel di sini di bintang. Tapi selama ini kalau anak-anak pintar ya, kalau saya kasih ring. Aswar mau Supaya nyoba. dia sama. Selama ini ternyata jawabannya ternyata ya kurang baik juga Mas. Iya, itu kata Bu Tuti. Sebenarnya maksudnya Bu Tuti niatnya baik ya Bu Tuti. Sebenarnya guru itu tidak berniat buruk Bapak Ibu, pastinya dia berniat baik. Karena ingin sesuatu yang sudah bagus itu dipertahankan, malah bisa kalau bisa ditingkatkan. Tahu-tahunya malahan dia bisa membuat dia dalam jangka panjang menimbulkan sesuatu yang tidak baik di belakang hari ternyata Bapak Ibu. Gimana ini menyikapinya? Nanti kita bahas ini Bapak Ibu. Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ibu pernah nggak memerintah diri sendiri? Jadi kalau kita biasa diperintah baru bergerak, berarti itu yang namanya kita memiliki mental dijajah Bapak Ibu. Berarti kita tetap pendidikan di masa kolonial. Yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kita bisa memerintah diri sendiri. Gimana caranya menimbulkan rasa ingin memerintah diri sendiri dalam diri anak kita, murid kita ceritanya? Saya kembalikan, ini ada teori-teori, sebenarnya teori ini cukup panjang ya. Ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini motivasi eksternal. Ini motivasi yang harus kita munculkan sebenarnya. Misalnya gini, ketika ada anak yang tidak pakai seragam, kita suruh berdiri di depan. Bapak itu harus pikirkan, apa jangka panjangnya dia berdiri di depan itu? Apakah dia akan menimbulkan rasa malu bagi dia? Apakah itu akan melukai harga diri? Ataukah dia malah tambah senang ditaruh di depan gitu? Itu sebenarnya kita harus pikirkan. Jadi ketika kita mau memberi, misalnya gini, kita memberi hukuman, apa yang terjadi? Ini sebenarnya yang harus kita munculkan dalam diri anak. Ada motivasi eksternal. Apa sih yang saya dapatkan kalau saya tidak melakukan itu? Apa yang saya lakukan kalau saya tidak pakai topi ketika upacara? Apa yang saya dapatkan ketika orang lain pakai baju olahraga, kok saya baju pramuka? Seharusnya itu yang akan kita munculkan. Yang selanjutnya adalah motivasi tetap eksternal. Ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini imbalan-imbalan ini yang selalu sebenarnya termasuk kita
kita takut dapat hukuman. Hukumannya apa? Berupa pengurangan PPP misalnya begitu kan Bapak Ibu. Bukan motivasinya dari dalam diri, atau misalnya nggak enakan dimarahin Mas. Padahal sebenarnya kalaupun ada tidak ada Bu Imas itu seharusnya ada motivasi eksternal yang sudah ada pada diri kita sendiri. Bahwasanya apa yang saya lakukan ini adalah untuk saya sendiri. Tidak, saya cuma, ini bukan dari saya, ini memang pembelajaran dari guru penggerak Bapak Ibu. Gua bisa bener ya. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contohnya nih, ketika ketika habis istirahat, kok kita nggak datang-datang gitu misalnya ya, Dimas gitu ya. Nah, misalnya kita kok nggak datang-datang. Datang nih Bu Imas, saya cari nih, apalagi diumumkan di grup misalnya. Bagaimana perasaan yang diumumkan di grup tadi? Apakah merasa senang ataukah bagaimana? Ya, sebaiknya sebelum ada teguran semacam itu harus ada motivasi dari dalam diri. Upaya kita menghargai diri kita itu apa? Kita berupaya bagaimana kita tidak melakukan kesalahan supaya orang lain tidak bisa membuat semena-mena terhadap kita. Kalau orang-orang tua dulu bilang, jangan berikan senjata kepada orang lain untuk membunuh kita. Kalau kita misalnya sudah memberikan kelemahan kita, menunjukkan kelemahan kita pada orang lain mempunyai senjata untuk menjatuhkan kita. Jadi kita tidak menghargai diri sendiri sebenarnya itu Bapak Ibu. Intinya tidak menghargai diri sendiri. Ketika kita sengaja datang terlambat, ketika kita sengaja untuk melakukan kesalahan, berarti kita dengan sengaja tidak menghargai diri sendiri. Jadi jangan karena ada si A, ada si B, yang jelas ya, karena kita juga takut dicatat kiri dan kanan. Ini yang harus dilakukan ya. Hukuman dan penghargaan ini tadi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ini saya lanjutkan tadi. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Benar apa sih? Benar apa salah ya Pak Ganjar? Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, benar nggak ya? Penghargaan menurunkan kualitas penghargaan. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, benar apa benar? Bisa, terus penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik yang tadi, yang motivasi untuk menghargai diri sendiri tadi. Bisa. Benar apa tidak? Bisa benar, bisa tidak. Kenapa begitu Pak Ganjar? Karena enggak, tiap orang kan beda. Nah, Pada saat penghargaan itu diberikan, kalau dia udah merasa puas dengan itu, dia akan berhenti. Tapi kalau dia akan misalnya merasa itu belum cukup, dia akan memacu kembali, nambah lagi. Makanya menurut saya itu bisa iya, bisa tidak. tapi bagaimana ketika tidak dihargai? Kalau tidak Apakah dihargai, tidak menurun juga? kalau tidak dihargai ya sangat menurun. Ya gedrop Bu, apalagi tidak ada pi-nya Bu. Gimana Pak Ahmad? Penghargaan itu betul kata Pak Ganjar, menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Benar kata Pak Ahmad? Gimana ini? Kayak kita bermain filsafat ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Benar nggak Mbak Turi? Kenapa bisa begitu? Harusnya ada satu aja jawabannya. Bisa benar, bisa tidak. Pilihannya tidak ada atau satu aja. Benar apa tidak sih? Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, bisa menurunkan kreativitas, bisa juga mengurangi motivasi intrinsik. Apa gue mau? Karena merasa sudah berharga, sudah berhasil, makanya dia tidak berusaha lagi. Terus Dengan penghargaannya itu. mematikan kreativitas? Gitu.
kepada murid-murid kita yang sudah biasa menang misalnya. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira muncul nggak sama murid-murid kita ini? Tidak. Kalau anak-anak kalau sekolah dikasih misalnya ya juara provinsi, ini dikasih trofi kesenangan kita latihan kenceng-kencengnya nanti ya nanti kan mau maju ke nasional semangat atas anak-anak biasa naik pesawat nanti semangat. Berarti gimana ini? Bagaimana Pak Ahmad? Salah apa benar? Padahal ini menurut para ahli sudah melakukan penelitian, dia sekian tahun, sekian puluh tahun merasakan penelitian. Ini dari Diana Gosen sebenarnya. Menurut Ahmad gimana? Berarti ini salah juga dong. Kalau mendengar kata buku tadi ada benernya juga sih. Kalau saya sih ya tergantung manfaat apa yang kita terima itu. Contohnya ya kayak tahun berapa itu kita ada diundang dengan Seti Lencana, ya kita biasa-biasa saja karena menurut kita ya PIN itu kayak coba kalau videonya ada uang di situ mungkin ya semangat lagi ngajukan. Ini biasa aja, PIN-nya ada ditaruh di bawah di dalam tali kais itu dia pakai. Benar Bapak Ibu ya. Ternyata pandangan orang dewasa dengan pandangan anak-anak itu berbeda Bapak Ibu. Meskipun orang dewasa tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak, tetapi ternyata pandangan orang dewasa itu berbeda. Memang waktu pembelajaran pembekalan fasilitator itu kami dibekali memang bahwasanya mendidik, mengajarkan, membelajarkan orang dewasa itu lebih kompleks. Orang dewasa akan belajar apabila dia merasa hal itu penting bagi dirinya. Jadi kalau tidak penting bisa jadi dia tidur. Antuk kan banget ya. Dia kan Bu Haji. Kalau kita tidak merasa hal itu penting, maka kita tidur biasanya gitu. Kalau kayak saya sendiri disuruh pergi pelatihan, saya nggak mau. Saya merasa tidak, udahlah, nggak penting. Kecuali saya kalau merasa penting. Misalnya, oh saya harus tahu ini ilmunya, saya ikutan deh. Begitu Bapak Ibu. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Itu benar Bapak Ibu adanya. Benar, ini sudah penelitian berpuluh tahun ini Bapak Ibu. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas apabila motivasi intrinsiknya sudah turun. Motivasi eksternalnya juga turun. Tadi motivasi tadi kan ada ya, yang 3 tadi itu. Nah, motivasi intrinsik kalau dia misalnya merasa dia cuma ingin dapat sesuatu, jadi dia tidak meningkatkan kemampuannya. Dia cuma berusaha untuk dapatkan penghargaan. Dia tidak ingin menambah pengetahuan. Dia tidak ingin mengasah keahlian. Udah merasa cukup, udah deh, gitu. Kreativitasnya juga berkurang. Kenapa? Karena sudah merasa punya aku sudah bagus, punya aku ini gitu kan. Merasa yang punya orang lain itu sudah ya, begitu ya. Terkadang begitu Bapak Ibu. Itu juga sering saya upayakan untuk hilang dari diri saya. Kadang-kadang saya juga merasa begitu Bapak Ibu. Jadi karena merasa sudah sering mendapatkan sesuatu, ketika ikutkan sesuatu saya rasanya gimana gitu. Jadi saya melihat dulu nih nilai penghargaannya itu berapa hadiahnya dulu. Kalau kecil nggak usah deh, gitu. Tapi ternyata itu turun kualitasnya. Kalau dulu betul Bapak Ibu, pertama sekali saya ikut lomba karena ada orang bilang guru SMP itu bisa apa sih? Betul. Dulu waktu di Permata Bunda ada lomba kalau nggak salah dan tidak ada guru SMP di dalam situ. Saya datang ke dinas, saya bilang kenapa tidak ada guru SMP? Memang guru SMP bisa. Saya ikut dan alhamdulillah juara 1 kan Bu Haji ya, dapat 25 juta. Tahun 2009. Tapi ternyata itu kualitasnya memang berbeda. Saya merasa sendiri karena
motivasinya berbeda. Saya ingin bahwasanya guru SLB pendidikan luar biasa itu benar-benar terpublikasi, orang-orang paham apa sih SLB, bagaimana guru SLB ternyata juga mampu gitu. Itu dulunya. Kalau sekarang saya ikut apa-apa pikirnya berapa sih dapat duitnya, kalau dikit nggak mau gitu Bapak Ibu. Memang menurunkan kualitas jadinya. Dulu kreativitasnya benar-benar saya merasa gimana ya kalau orang umum bisa begitu, kita bisa begini. Tapi kemudian berupaya kembali dengan caranya mengikuti berbagai kegiatan. Bapak Ibu harus termotivasi sebenarnya. Saya sebagai pasilon itu program kebajikan apresiasi. Ini yang perlu kita berikan. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi apalagi kita murid kita cuma sedikit. Kalau yang satu dibelai, yang lain jangan lupa dibelai. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan murid-murid ini sebagai padi Bapak Ibu. Jadi murid-murid itu, guru-guru itu dianggap among sebagai petani yang menanam padi. Jadi kalau kita menanam padi, tentu kita tidak membeda-bedakan. Masa itu satu padi aja yang kita urusi, enggak kan? Tapi satu lahan pastinya kita urusi. Semuanya, kalau yang lain dijauhkan rumput-rumputnya, yang ini juga dong, masa ada yang enggak gitu ya. Terus yang lainnya dikasih pupuk. Nah, adakah yang enggak dikasih? Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ketika semua dibelai kepalanya, dielus, yang Bu Tuti kalau satu dipanggil Le, yang lain dipanggil Le juga gitu ya. Jangan yang satu aja merasa disayang, yang lain tidak. Ya, Cahayu kalau perempuan ya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus kepada proses. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Bahwasanya mereka memperoleh suatu prestasi misalnya, kelebihan, tentunya bukan karena saat itu saja. Misalnya tadi si Rido tuh juara lari, tentu kan dia pasti ada gemblengan kan? Nah gitu. Itu yang disampaikan kepada murid lain. Jangan yang ditonjolkan prestasinya, tetapi caranya dia memperoleh itu, supaya yang lain menyadari, oh memang susah kok dia gitu. Bukan dapat aja begitu kan, tidak begitu saja. Ini contoh pengakuan. Nah ini kita tinggalkan saja ya Bapak Ibu. Nah ini dulu nih Bapak Ibu, saya minta untuk menjawab. Ini ada berapa tindakan guru nih? 2, 4, 6, 7 tindakan guru. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ini. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya, berarti di sini konsekuensi, di sini hukuman. Yang di belakang setuju konsekuensi juga? Ya? Hukuman. Karena melakukan. Ayo, ternyata hukuman sama konsekuensi itu ada bedanya juga Bapak Ibu. 11-12. Ya, silakan. Kira-kira mana? Hukuman. Hah? Konsekuensi. Dikunci konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up. Hukuman ya? Yang ketiga, menggantikan tugas teman yang udah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Iya kan? Ya Pak tadi.
Masih bisa baca berarti? Konsekuensi. Bisa baca? Lanjutnya kalau gitu, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena salah. Tidak pakai sepatu hitam. Hukuman. Ya kan? Oh, konsekuensi itu. Tapi dikit aja. Ya kan? Lanjutnya, murid lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini anak khususnya ya, ada pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ya konsekuensi. Konsekuensi. Budinda benar berapa Budinda? Coba kita lihat di sini. Ngakunya dalam lapis saja ya. Kan nomor 1 hukuman. Ayo, Budinda benar berapa? Bu Imas benar berapa Bu Imas? Benar semua. Enggak, kalau bisa terlambat. Sesuai jawaban tadi dibandingkan dengan ini benar berapa Manopi? Di bidang tertentu berarti konsekuensi. Aturan tersendiri. Benar semua kan betul sih? Karena kan sesuai dengan pelajaran. Kenapa hukuman? Kenapa disebut hukuman? Yang mana? Iya kan? Iya, menulis dia. Ya? Hukuman dia melakukan sesuatu dengan cara menulis buku itu dengan kalimat itu hukuman. Gitu. Kita tuh ada ciri khas ya. Kita cari ciri khas hukuman, kita cari ciri khas konsekuensi sekarang. Yang mana lagi? Bajai, benar berapa? 5. Benar 5 dari 7. Boleh lah. Yang nomor 1 benar apa salah? Salah. Berarti Bajai menjawab konsekuensi. Kenapa? Karena dia terlambat ya, konsekuensinya harus mendapatkan hukuman. Buria, ayo. Buria benar berapa? Hah? 4. Yang nomor 1 jawabannya apa? Hukuman. Kenapa jawab hukuman? Ya maunya bagus. Kalau jawab konsekuensi ditanya kenapa jawab konsekuensi. Kalau jawab hukuman kenapa jawab hukuman. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu ada ciri khasnya. Yang pertama menyakitkan. Ya kan? Kalau konsekuensi ada ciri khasnya tanggung jawab. Oh dulu dong. Oh. Iya kan? Oh. Belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada PJOK-nya. Ya. Berarti bisa dijawab sendiri nih. Mana pusat? Kalau pusat masih bisa, kalau PJOK kecuali sekolah. Kita kan ke sekolah. Nah, itu ada bedanya. Ada bedanya antara nanti kita akan mencoba yang namanya budaya kita yang selama ini menjadi budaya positif. Sehingga yang namanya peraturan itu menjadi keyakinan. Bahannya. Keyakinan peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Dari mana ini? Dari mana ini? Curiga dari murid ini.
Nggak dijampe-jampe kan? Ya, keyakinan itu berdasarkan sendiri. Kalau peraturan, ya, peraturan biasanya memaksa. Karena itu sekarang kita perlu merubah paradigma menjadi peraturan menjadi keyakinan. Nanti Bapak Ibu akan mengenal yang namanya keyakinan kelas. Ada yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah dibuat pihak sekolah bersama orang tua murid ketika akan memulai pembelajaran. Mulai diberi gede-gede tuh. Nah, jadi ketika mereka melanggar, lalu kan sudah kita meyakini bersama-sama bahwa ini yang akan kita jalankan. Ya, ceritanya gitu. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Itu antara guru kelas dengan murid-murid. Ya, dengan muridnya yang di kelas itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pak Puri tadi udah kan? Udah banget tadi siang ini berangkat. Nggak ngerti saya jam. Cuma dari tadi sebelum duhur dia udah pergi. Ya. Pokoknya ada ciri khasnya deh. Suaminya. Kalau menyakitkan, membuat rasa malu, melukai harga diri, dan tidak ada manfaat. Manfaatnya berkurang bagi dia. Nggak tahu juga ya. Ya, ketika dia mencatat, apakah pelajaran pertama dia tidak ikut? Tergantung. Ya kan? Ada orang yang tidak, dulu SMP 1 itu masanya Kak Rani itu kalau telat terlambat itu disuruh mengutin sampah dulu, disuruh ini kan, disuruh berdiri gitu, apa pokoknya ada hukumannya. Tetapi sekarang tidak lagi, Bapak Ibu. Makanya harus ada keyakinan bersama. Bisa. Kalau saya nggak masuk 3 hari dipotong TPP. Berarti kamu tidak menghargai. Betul. Betul. Itu menyakitkan tahu teman. Menyakitkan, melukai harga diri. Benar juga itu. Tetapi Ada tisu kan? Ada tisu. Saya meminta dijelaskan sama Bu Rizky. Silakan Bu Rizky. Silakan. Ya jawab tadi. Coba sih Pak. Nah, silakan Bu Rizky. Gimana? Jelaskan dulu. Ketika seorang guru, seorang PNS, dia tidak masuk nih pada masa jam kerja, tidak masuk dengan menyengaja, kemudian ceritanya tanpa ada apa-apa gitu ceritanya. Ketika TPP-nya dipotong, itu hukuman apa konsekuensi, Bu Rizky? Ayo Bu Rizky. Kenapa begitu, Bu Rizky? Apa? Tidak sulit. Udah aku sakit loh itu. Potong itu aku sakit. Bukan kita jelaskan tanggung jawab. Ya kan tanggung Ya, silakan. Ini Bu Kepsek, gimana Bu Kepsek? Menurut Bu Imas gimana? Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman buat TU. Hukuman buat TU. Ada absennya. Hukuman buat kerjaan absen, Bu. Benar juga ya. Jadi kita tidak punya pendidikan. Gimana Teo? Menurut Bu Eko itu pamat konsekuensi apa hukuman? Iya. kesalahan sendiri. Jago loh. Yang dijangkain nanti saya buka.
Kata Bu Haji itu konsekuensi. Kata Bu Ebo juga konsekuensi. Kata Rizky konsekuensi. Jadi Bapak Ibu setuju apa itu konsekuensi apa hukuman? Saya itu tahu itu tes itu konsekuensi. Terus saya minta dijelaskan kenapa dikatakan konsekuensi. Nah, ini Bapak menguji kita semua ini. Ini yang di belakang ini makan sendiri juga, kerupuk juga dibagi-bagi juga. Astagfirullahaladzim, nggak ada sopan-sopannya. Enggak, nyala. Tahu Pak. Iya, videonya dapat ya. Makan. Ya, makasih. Apa? Sudah Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Ada ruangan udah dalam jemput. Sebenarnya dia sudah mempunyai satu keyakinan di dalam dirinya, sehingga dia bertanya. Kalau dia tidak yakin, maka dia tidak bertanya. Kalau dia tidak yakin ini akan dipotong, berarti dia berbuat pastinya buat. Kalau sudah kan? Sudah ya? Nah, ini ciri khasnya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sudah harus terjadi, tapi bukan menyakitkan. Kalau tadi sakitnya dibuat-buat lama, salah sendiri. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensi membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika itu saja dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu panjang, insya Allah dia mendapatkan suatu manfaat. Yang selanjutnya, hukuman itu membuat anak akan membenci kedisiplinan. Jadi ketika disiplin diberikan, maka dia benci karena dia merasa dia akan mendapat hukuman. Selanjutnya, anak akan menghargai disiplin. Ini kalau konsekuensi, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sini juga hukuman juga sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah untuk menyesuaikan diri. Kalau hukuman membuat konsep diri yang buruk. Nah ini, kalau anak belajar menyembunyikan kesalahan, ini benar Bapak Ibu. Hukuman itu membuat kita menyembunyikan kesalahan. Kita tidak mau mendapat hukuman, jadi kita menyembunyikan suatu kesalahan. Kita menjadi tidak jujur. Kita tidak berterus terang. Baru dia ngomong misalnya kan gini, kamu ambil uang di sana. Enggak Bu, aku salah kamu tadi yang ngambil itu lihat. Nah sudah langsung dia udah kalau begitu. Salah. Siapa yang lihat uang di sini? Tapi Bu, kalau misalkan ada anak mengulangi kesalahan yang sama sampai 3 kali, Itu bodoh. masa tidak dihukum Bu? Ya, yang namanya hukuman tetap ada. Di sini tidak pernah menafikan yang namanya hukuman. Cuma kita harus mengubah paradigma saja. Jadi ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fetri tadi. Jadi kalau dia sudah sering kali mengulangi suatu kesalahan yang sama, kalau dia nggak dihukum, kalau enak-enak dong, nanti bisa menular malahan, ya kan? Apalagi dia tidak merasa bersalah, misalnya autis aku Bu. Justru biasa. Ada kasus Bapak Ibu. Ini contoh dulu, saya ini minta pendapat Bapak Ibu dulu. Ada Bapak Ibu pernah nggak merasakan suatu hukuman di masa sekolah yang membekas sampai hari ini? Ada. Ada. Nah, coba
Coba Bu Tuti apa Bu Tuti? Pasti kamu tahu. Belum bisa membaca ya. Iya, waktu itu masih saya ingat. Tapi saya itu kan belum bisa membaca. Waktu itu kan suruh membaca ke depan berdua. Tapi saya itu diam, saya ejak-ejak juga belum bisa. Guru-guru juga belum sama kalau diajak belum bisa. Saya itu dipukul sama guru saya. Saya kan kalau di SDB pelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia saya dipukul pakai lidi yang panjang itu. Tapi setelah itu saya itu bagaimana ya cara bisa membaca? Alhamdulillah saya belajar, alhamdulillah bisa membaca. Karena ukuran itu tapi menurut saya itu termasuk hukuman, tapi ada positifnya. Tapi membekas ya Bu Tuti. Untuk selanjutnya kalau ada yang nggak bisa membaca, Bu Tuti menghitungkan juga enggak? Oh, enggak. Bu Puri, Mbak Puri ini, tadi katanya ada. Ada yang menyakitkan. Ya, jadi silakan Bu. Sampai saya bercerita Ibu makan. Jadi pas saya SD itu ada salah satu guru matematika yang setiap anak diperlakukan sama Bu. Saya bingung, saya lupa sebenarnya. Kata saya satu SD ya Bu, satu SD. Oh, seumuran. Ada namanya Ibu, tahu Ibu Pengawas dulu, Bu Pur. Ya. Aku dengan ini. Ya. Dengan ini Jadi kita itu satu kelas di embel-embel itunya loh Bu. Mohon maaf, bagian dadanya mau cewek mau cowok. Padahal itu mungkin cuma nggak bisa jawab satu soal. Padahal yang lainnya bisa jawab. Tapi tetap aja di gini itunya Bu. Apa sih? Ya itu yang udah. Jadi untuk kita yang merasa sebenarnya bisa jawab, sebenarnya cuma salah satu soal, sebenarnya cuma salah 2 soal, tapi tetap aja gitu Bu didapatkan juga hukuman tersebut. Jatuhnya kita takut salah. Sebenarnya bagus takut salah, cuma kan jadinya pelajaran Ibu itu kita kayak takut masuk terus, takut berbuat kesalahan. Karena kayak mau jawab benar nanti diandal-andal juga, gitu Bu. Kan sama-sama Puri, Pur. Ada lagi nggak? Pak Ganjar. Kok tatapannya berbeda? Ya, ada. Mama, ada yang menyakitkan Pak. Kenangan sama menjaga. Paling menyakitkan ya? Enggak, kalau saya kasus. Kalau saya sama guru enggak. Ada menjaga. Banyak yang menyakitkan itu sebetulnya mau yang mana ini? Ada nggak Pak Iwan? Apa tuh? Ditolak cewek. Mungkin ini apa waktu dulu kan SD itu dari kecil saya hobi menggambar. Jadi pernah suatu mata pelajaran agama. Waktu itu kebetulan sebelah yang duduk satu bangku dengan saya ini kan non muslim. Jadi waktu pelajaran agama Islam dia tetap duduk di dalam kelas, jadi tidak dikeluarkan. Nah di situ jadi akhirnya dia minta untuk digambarkan dan saya gambarkan sesuatu. Ternyata gambaran itu untuk membuli teman yang lain. Akhirnya dari situ saya dihukum dipukul pakai penggaris yang kayu 1 meter itu. Itu yang paling membekas saya. Masih ada bekasnya. Dia membekas di hatinya. Membekasnya di mana? Di fisik atau di hati? Ada bekasnya. Coba lihat masih ada kan? Bu Yanti yakin nggak ada bekasnya? Ini positif nih, diam-diam nanti kalau saya tidur. Iya Bapak Ibu, memang hukuman itu akan membekas. Jangan kira Bapak Ibu anak-anak kita akan melupakan hal
yang menyakitkan yang pernah kita lakukan terhadap dia. Apalagi Bapak Ibu ya, katanya kalau misalnya anak-anak kita itu kan anak-anak surga, kalau misalnya dia tidak panggil kita ketika dia masuk surga, baru kita nggak dipanggilnya, terus kita kayak apa ya? Sedih juga kan? Bisa satu dari mana? Bisa satu? Bisa tidak? Kalau saya, kasus saya sendiri ini karena baru-baru kan lagi heboh menurut saya ini masih tentang merokok kan dosa. Terus saya itu menghindari yang namanya hukuman-hukuman yang khususnya kalau mau keras anak-anak membentak apalagi mukul, saya menghindari itu. Jadi saya memberikan saran atau nasihat saja. Terus saran saya begini, saya kasih ulasan, gambaran. Kalau kita merokok nanti efeknya itu bla 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 bla. Terus tadinya itu menyimak bagus-bagus. Terus dia balik bertanya dengan fakta yang ada di sekelilingnya. Kan saya bilang merokok itu dapat menyebabkan kanker, bocor jantung, sesak nafas. Nah terus dia balik bertanya, tapi Pak, iya benar. Memang Ganjar sehat aja, malah 2 kali bulu tangkis. Nah di situ saya agak bingung. Saya masuk ini. Apa perlu saya balik bijanya supaya tidak mengkritik saya? Memang Bapak Ibu, yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya. Kalau gurunya kencing berlari, bagaimana? Memang nih, itu salah satu bagiannya Bu Dimas, namanya ini kawasannya budaya positif. Apabila kita sudah menetapkan bahwasannya kita adalah sekolah dengan budaya positif, maka kita harus berani yang membuat keyakinan bersama bahwa sekolah ini adalah sekolah ramah anak, termasuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Ya, itu Bapak. Termasuk menunjukkan kekerasan, Bapak Ibu. Jadi kita juga harus berani menunjukkan bahwasannya kita sekolah yang ramah anak. Bapak Ibu ini kasus kita tuh sebenarnya sedikit Bapak Ibu. Kalau saya mendengar kasus murid-murid saya itu, Masya Allah benar-benar ada itu yang ibu itu yang di Bekasi itu cerita. Muridnya ini SMA mabuk di kelas, pakai arak Bali. Yang jadi pemasok arak itu adalah alumni sekolah. Ternyata setelah dihubungi karena merasa sekolah ini sudah merasa ini alumni juga kan. Jadi itu dihubungi secara damai gitu ya, ceritanya di luar, di belakangnya para berwenang gitu. Ternyata kemudian diketahui bahwasanya ada lingkaran setan yang dia masuki di situ, termasuk narkoba, gitu, termasuk penjualan itu. Nah, jadi bertanyalah kepada saya, menceritakan dengan hati, seakan-akan apa yang disampaikan di dalam budaya positif ini sesuatu yang menjadi angan-angan belaka, kayaknya indah, tapi sebenarnya nggak bisa dilaksanakan. Sebenarnya Bapak Ibu, yang namanya budaya positif, kita tetap membudayakan kolaborasi. Jadi kalaupun sudah melibatkan orang luar, kan itu alumni itu sudah orang luar ceritanya, maka kita juga harus berkolaborasi dengan pihak luar. Ada yang namanya pemberdayaan anak tuh lah, perempuan dan anak. Ada pihak kepolisian. Kan kalau seperti itu perlu melibatkan pihak lain. Kita tanpa ragu juga harus melibatkan pihak lain. Ini penjelasannya bisa menjawab gambaran kasus saya tadi atau menasihati lainnya. Tidak.
Tidak. Saya itu kalau misalnya menasehati, yang namanya menasehati yaitu ibu kepala sekolah. Kalau kita menetapkan budaya positif, menasehati itu tidak di depan ruang publik, Bapak Ibu. Yang namanya menasehati tujuan baik, niat baik itu tidak di ruang publik. Apabila suatu teguran, apabila sesuatu yang kita anggap positif disampaikan, itu di depan publik, itu yang disebut dengan kritik, bukan nasihat lagi. Kemarin itu siswa itu yang melanggar itu baru dipanggil. Tidak Bu, 3 orang Bu, ngapain 3 orang? Ibu Tuti kan belum bicara apa-apa maksudnya Ibu. Jangan pulang dulu. Kok kamu tidak ngapain 3 orang? Kemarin sore pulang sekolah ke taman 3 orang. Terus ngapain? Merokok. Nah, belum ditanya loh Bu itu. Sudah berterus terang. Maksudnya kan mau diajak ke ruang guru. Sebenarnya itu yang namanya keterus-terangan itu termasuk sudah suatu yang positif, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu. Perlu yang itu awal yang perlu digali sebelum kita menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya ini slide-nya 53 slide, Bapak Ibu. Cuman ya diringkas-ringkas saja ya Bapak Ibu ya, berdiskusi saja. Kalau misalnya ada yang namanya seperti tadi, seperti Bu Tuti, ada masalah yang disampaikan, kayaknya berkaitan ini anaknya sama. Satu kasus. Ini adalah satu kasus. Di luar tempat lain itu lebih banyak kasus-kasus lain. Sampai-sampai di TK pun itu Bapak Ibu itu pelecehan yang dilakukan oleh temannya dipicu oleh gurunya. Itu seperti apa? Nah itu ketika mau dilaporkan ke pihak yang berwenang, orang tua tidak terima. Nah gimana lagi, itu lebih kompleks lagi. Yang jadi korban dalam hal ini siapa? Anak. Ya. Korban. Tidak hanya trauma, itu bisa berbekas sampai dia kapanpun, ya, seumur hidup itu. Ya itu tadi apa pemberdayaan anak dan perempuan lah, itu ceritanya tadi Bapak. Jadi kita harus memang berkolaborasi. Dan yang paling kita ingat ketika menemui suatu kasus, suatu masalah, untuk membuat budaya positif di lingkungan sekolah supaya rasa aman bagi seluruh warga sekolah, maka harus diyakini semua bahwasanya hal itu adalah salah. Seperti tadi, diyakini semua warga sekolah. Siapa-siapa warga sekolah, Bapak Ibu? Semua yang ada di sekolah. Semuanya. Jadi ketika ada orang tua yang masuk merokok, sambil merokok, kan kita sudah ada di situ keyakinan sekolah bahwasanya dia tidak boleh masuk lingkungan ini kawasan bebas asap rokok. Bukan berarti asap rokoknya bebas masuk ya, bukan. Maksudnya di sini tidak ada asap rokok ini, gitu kan? Terus kalau termasuk juga tukang, gitu kan? Kalau kita memang mau menerapkan budaya positif. Terus apalagi yang perlu kita lakukan? Kita harus menggali potensi dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Apa-apa yang potensi yang kita ada. Ada seperti contoh itu diajarkan sama instruktur itu dari Sumatera Utara. Masa ada cerita gini. Tadinya saya itu bibir saya keluh, gak ada makanan, kering. Tiba-tiba datang itu tetangga. Saya makan, kolaknya encer banget. Pas dibuka, waduh, pisangnya kecil-kecil. Pas dicicip, kurang manisnya. Jadi apanya yang tidak ada di situ? Rasa bersyukur. Rasa syukurnya kurang. Harusnya dia tuh berterima kasih. Tadinya tidak ada makanan, menjadi ada makanan. Sama seperti itu yang dianggap Bu Tuti tadi. Ketika anak itu sudah mengaku, itu adalah suatu potensi. Berarti dia sudah mau jujur. Jujur itu sudah potensi. Ada kayak di Tangerang itu tanya,
Bu, gimana ya Bu? Saya itu mau menerapkan budaya positif. Kebetulan ini kepala sekolah. Saya nggak mau bilang saya guru SMP. Soalnya nanti dibilangnya kok kepala sekolah belajar sama guru kan? Jadi saya diam-diam aja. Dia tanya, kalau saya mau menerapkan budaya positif, guru-guru saya itu pada begini, banyak yang dia keluhkan. Sudah selesai, sudah cukup Ibu, sudah ya baik. Saya bilang, Ibu, potensi yang sudah Ibu miliki itu, pertama Ibu kepala sekolah. Potensinya apa? Dia punya kekuasaan, satu. Itu sudah hal yang bagus. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ibu bisa mengajar, bisa merangkul, dan apa-apa lagi gitu kan. Jadi bukan hanya terus dia mau mendatangkan tadi ini ceritanya, mau mendatangkan pakar. Karena mungkin kan di Jawa sana bisa dengan mudah mendatangkan pakar ya. Mau mendatangkan pakar pendidikan untuk mengajari guru budaya positif di sekolahnya. Saya jawab, Ibu tidak perlu mendatangkan pakar. Kenapa? Para guru, para warga sekolah itu yang paling mengenali adalah Ibu, bukan pakar itu. Pakar itu tuh tidak kenal. Baru kalau kita yang namanya mau memanggil orang, pasti kita berpikir gini, dananya dari mana ya? Oh nanti aja deh. Jadi kita menunda. Mau menunggu cukup dulu. Kita tidak memikirkan potensi yang ada terlebih dahulu. Jadi ketika ada suatu masalah, Bapak Ibu pikirkan dahulu apa potensi yang masih ada. Kalau anak ini datang terlambat terus, kita panggil dulu, apa yang harus diapresiasi? Upayanya tetap datang Bapak Ibu. Kenapa? Daripada dia tidak datang sama sekali. Ya bagus ya, kamu datang hari ini jam sekian, besok jam sekian ya. Gitu. Jadi dia mau, oh berarti enggak dimarahin juga gitu loh. Tapi kan ditegur juga kan enggak enak juga, masa harusnya beda-beda datangnya gitu. Iya. Begitu ya Bu Tati. Jadi kalau misalnya sampai pegang Tasya, Bu Yeti ya, misalnya tuh si Tasya itu kan meler-meler tuh ibunya, tapi kan ibunya itu punya potensi mau disuruh. Kalau disuruh ya suruh, Bu, bawakan tisu banyak-banyak. Bu, kalau kan ini banyak-banyak gitu. Bu, belikan ini, Bu ini, nah itu kira-kira. Ini Bu Yeti pura-pura gak dengar kan gimana? Berapa sih? Nah, baterainya mana? terus apalagi misalnya siapa lagi yang punya masalah nih? Si muridnya Bu Siti itu loh. Oh ya 25%. Ya, muridnya Bu Siti itu loh. Setiap masuk si siapa namanya? Bilang baterainya habis. Si Pak I itu lari. Tapi kan kalau kita dikunci, kata Bu Siti kemarin saya dengar ada satu kemajuan, ternyata setelah dipaksa dia bisa menyebutkan, bisa bicara ya Bu Siti ya. Nah sebenarnya itu potensi itu sudah anak-anak mau datang itu sudah potensi. Bayangkan kalau guru nggak ada murid, apa yang mau diajarin? Syukur bisa masuk Iya, makanya ada keyakinan sekolah, ada keyakinan sekolah gitu. Tapi kan orang tua juga harus diajak bekerja samanya. Harus ada memang. Nanti untuk kedepannya mungkin kalau memang sebenarnya kalau di sekolah penggerak itu memang sudah dia laksanakan itu ya. Jadi meniadakan hukuman Bapak Ibu. Iya, hukuman tidak baik. Sedangkan reward aja belum tentu baik, apalagi lah hukuman. Ya kan? Sedangkan reward aja belum tentu baik, apalagi hukuman. Nah, terus ini orang tiga ini berdiskusi. Ada yang mau diskusikan lagi sama-sama. Iya, tadi kan dia bukan ukur. Iya.
model lama. Nah, sekarang itu kita harus mengganti dengan yang namanya restitusi. Bapak Ibu, ini adalah apa yang namanya itu istilah-istilah baru dalam pendidikan. Jadi fenomena dalam pendidikan sekarang, Bapak Ibu. Kita harus mengganti dengan namanya restitusi. Apa itu restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menggiring anak-anak itu gimana caranya dia menyadari kesalahannya dan menemukan sendiri bagaimana cara dia memperbaikinya. Saya pernah menerapkan ini kepada Aleza, Bapak Ibu. Jadi dia kan datang terlambat terus tuh. Udah saya tegur ibunya, apa masalahnya aja? Kok datangnya segini-segini terus? Malu gua nih saya gini-gini terus. Ini gak ada orang. Tuh dilihat Bu Imas tuh. Padahal gak pernah juga Bu Imas yang ngomong. Dia juga lihat Bu Imas tuh. Katanya Bu Imas gak bisa menentukan muridnya. Aleza ini memang. Nanti itu gimana Bu? Umi itu masih tidur begini-begini karena katanya masalah Umi. Saya panggil Uminya. Saya bilangin begini. Satu kali, dua kali, tiga kali, terus masih berulang. Dalam sebulan masih berulang. Akhirnya saya tanya lagi Aleza, Ibu lihat kamu kan masih bisa lihat. Iya Bu. Asal Aleza diseberangkan jalannya bisa jalan sendiri. Bisa Bu. Kebetulan rumahnya dekat. Jadi kira-kira Aleza bisa nggak jalan sendiri? Bisa kok Bu. Tapi bisa kan Bu itu kalau diseberangkan, soalnya aku nggak bisa nyebrang sendiri. Oh bisa. Jadi kalau supaya nggak terlambat, jam berapa Aleza datang? Maksudnya jam berapa Bu? 9:30. Berarti kalau jam 7 itu nggak telat ya Bu? Enggak. Jadi dia sering tidak terlambat sekarang karena dia sudah jalan sendiri. Begitu pun pulang. Jadi dia pulang diseberangkan aja. Karena kan dia memang kurang melihat. Dia itu masih 15 cm untuk landmark. Maksudnya landmark itu apa ya? Tanda-tanda tunanetra itu tanda-tanda yang gede itu yang tidak berpindah itu disebut landmark. Nah itu dia masih bisa lihat. Tapi kalau yang kecil-kecil, kalau dia dipercayakan untuk menuntun seseorang, maka dia juga anak yang dituntun juga akan berbahaya gitu. Harus diikuti tetap. Ini restitusi Bapak Ibu. Maksudnya restitusi ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak, tetapi yang menemukan kesalahan dan mencari penyelesaian anak itu sendiri. Jadi dia merasa yakin kalau dia terlambat, bukan kita yang rugi, bukan guru yang rugi, bukan karena dimarahin guru yang gak enak, tetapi dia juga malu loh, orang lain sudah masuk semua, aku belum sendiri, kan malu gitu loh. Dia sendiri yang merasa rugi. Jadi ketika dia merasa tidak bisa membaca, dia sendiri yang merasa malu. Bukan karena kena marah, tetapi karena dia merasa malu. Umur sekian kok belum bisa baca ini. Nanti pacarnya tanya nggak bisa baca apa. Gitu. Jadi nggak perlu harus dengan marah-marah ini kebanyakan ya. Nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan apalagi untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun. Ini Bapak Ibu ya, saya lanjutkan contohnya. Contohnya memakai tadi kan ada murid saya itu tidak pakai seragam satu ya. Kenapa tidak pakai seragam? Jadi dia paham sendiri Bu. Jadi sudah jadi kalau tidak pakai seragam nak bagaimana? Bu udah malu. Jadi tapi ya betul-betul pacaran juga sih. Tanya-tanya sama namanya harus pakai seragam. Kalau Selasa harus dicuci bajunya. Perasaan cuti sendiri setelah mengikuti kegiatan kita ini senang. Karena ada mereka atau makan enggak, karena
aja, ibu transfer Tidak boleh yang lain, ambil lagi dari yang lain. Mbak Putri, apa yang perasaan Mbak Putri setelah mengikuti kegiatan ini? Apa? Ayo. Tarik ke bank lain. Apakah semakin lancar memijat HP? Oh, silakan. Jangan nyontek di Mas lagi gue makan sini. Ini kolaborasi terus sih. Iya. Ini pertama kenyang dulu kan ya. Kalau bahasa kita bukan ketagihan, Bapak, kecanduan. Bu Yeti gimana Bu Yeti? Kok malah terlelah gitu? Perasaan Bu Yeti gimana setelah mengikuti kegiatan ini? Itu tadi Bu Yeti ya di sana. Kegiatan ini. Perasaannya ya, perasaan Bu Yeti aja gimana sih? Ada rasa ingin diulang lagi di depan atau gimana? Jangan bikin kamu. Kegiatan ini yang tadi tidak tahu contohnya sebagai teman atau sebagai Kawan. Manajer. Nah, jadi yang tidak tahu saya menganggap bahwa sebagai teman itu lebih bagus. Ternyata anggapan saya lebih bagus buat kita. Banyak hal-hal yang sudah kita tidak tahu menjadi tahu. Kalau bisa supaya lebih mantap dan bagus lagi bisa Mulai lagi. kembali. Iya. Ya, sekali lagi. Tepuk tangan untuk Bu Yeti. Oh ya, tapi kalau masalah itu kalau belum cair nggak bisa lagi. Apalagi yang Limas makanannya nasi padang. Oh nanti nggak main tuh sama nasi padang. Masak 10 juta kok udah nasi padang masih Lebih bagus dan lebih enak di ini. Bukan rohnya tapi ilmunya lebih bagus kita bisa makan. Alhamdulillah jika memang memberi pencerahan Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang ketiga nih. Peran Among seperti apakah yang sudah saya lakukan setelah mengikuti modul ini? Jadi setelah mengikuti modul ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu menyadari gini Bapak Ibu, saya sudah berperan sebagai siapa di situ? Ayo Bu Jami. Saya berperan sebagai Jamiatun. Ayo Bu Jamiatun. Among itu guru Bu Jami. Kamu mau jadi guru pamong kan? Nah itu Bu Tuti. Nah ini sekarang menurut Bu Jami sudah sebagai siapa selama ini? Guru pamong atau? Sebagai manajer. Ya kita beri tepuk tangan untuk Bu Jami. Kenapa begitu Bu Jami? Masih ada pertanyaannya. Nah kan harus ada penjelasannya kenapa? Kenapa kita menyatakan seperti itu? Ada latar belakang. Oh ada, karena selalu pengen jadi bosnya. Yang benernya dong. Apa? Jadi sahabat Dia itu lagi bikin sendiri, saya bisa baca. Hah? Mau bikin sendiri, saya bisa baca. Nah, nanti bertanya sama Bu Tuti. Bu Tuti bisa mengajar membaca tadi. Baik, menurut Bu Jami tadi sudah berperan sebagai manajer bagi murid-muridnya. Semoga refleksi tersebut benar-benar reflektif dan memancarkan apa, memantulkan memang diri kita yang terkandung di situ. Kalau Bu Tati, menurut Bu Tati sebagai apa selama ini? Setelah belajar tadi, menurut Bu Tati, aku sebagai apa ya? Jadi sebagai pembuku. Enggak, karena kan kalau manajer kan lihat semuanya, berdasar begini, bukan semuanya. Ya, jadi sebagai manajer juga. Apa lagi buat menjadi anak? Karena dia setelah kelas menyelesaikan
sama Bu Jami? Yang ibu-ibu semua. Ya, Pak makanya. Ganjar lah. Pak Ganjar. Makanya Pak Jahir tadi ya Pak Jahir. Kalau saya tuh nggak perlu, udah hafal dia kapal luar dalam saya. Sudah berperan sebagai siapa? Alhamdulillah saya masih menjadi manajer di kelas saya karena saya melihat potensi-potensi yang ada sama anak-anak kayak Bagas, cuma duduk berdiri diam suruh dorong nakwan. Kasih Allah. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mengetahui di mana posisi kita, Bapak Ibu. Baik, yang terakhir, saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Pak Ganjar. Ganjar. Setelah ini Pak Ganjar mau jadi apa nih? Apakah mau menciptakan sekolah ramah anak? Saya kalau Ayo silakan. bisa saya mau mendirikan sekolah baru sih. Jangan bebaskan termasuk Pak Ganjar bercita-cita membuat sekolah yang tidak ramah anak, bebas semuanya. Yang mau merokok, merokok. Yang mau apa? Bajunya nggak dimasukkan, nggak apa-apa, boleh. Mau cat rambut, boleh. Silakan difasilitasi mau warna apa nggak? Besok, oh itu tuh sudah hitam, belum ada yang warna putih, mau nggak warna putih? Gitu Pak Ganjar. Pak Ahmad coba, kalau Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad setelah ini Pak Ahmad mau jadi guru yang kayak apa sih? Ya, seperti yang dibilang teman-teman tadi. Ini memang ini udah tetap pendiri ya. Coba punya diri sendiri gitu loh. Saya tuh yang saya pikirkan sekarang betapa beratnya kalau kita mau jadi apa, kalau mau berakting ya, tadi susah betul acting ya, buka tangannya. Terus yang kedua, saya tuh bingung bagaimana caranya supaya bisa terbuka tangannya tadi. Makanya harus kita memberi keyakinan. Bagaimanapun guru berperan itu ibaratnya tadi Bu Novi itu adalah murid kita, yang lainnya itu adalah guru-guru. Ada yang berperan sebagai yang membujuk dengan baik-baik, ada yang sedikit keras, ada yang benar-benar menghardik sebagai pemutus dan segala macam. Mana yang berhasil? Ternyata tetap segalanya itu tergantung kepada keyakinannya sendiri. Ternyata dia juga punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, dari itulah hendaknya Bapak Ibu kita membuat keyakinan. Ya, saya kira. Begitu Bapak Ibu. Sudah cukup menurut saya refleksi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau menurut saya hari ini cukup menyenangkan, alhamdulillah. Suasana juga cukup mendukung. Diskusi kita juga berjalan dengan baik. Berpantun dulu Bapak Ibu. Jawab ya, tapi berbaju burung si anak darah sambil berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur dan bicara, mohon maafkan saya sepenuh hati. Lagi ya, belum selesai. Buah anggur, buah pepaya. Petik sepotong busuk, lalu terjatuh. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi semua Bapak Ibu. Saya akhiri tadi sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali